Latihan Inter kembali digelar di Pinetina setelah libur yang diberikan oleh pelatih Christian Chivu. Persiapan difokuskan untuk menghadapi Cagliari pada pekan ke-33 Serie A. Menurut Corriere dello Sport, Lautaro Martinez dipastikan absen akibat cedera. Sementara itu, Jan Bisek juga masih menjalani latihan terpisah dan diragukan tampil. Chivu berpotensi melakukan rotasi dengan memberi kesempatan kepada Carlos Augusto serta memainkan Stefan De Vrij untuk menggantikan Francesco Acerbi. Di lini tengah, Petar Sucic absen karena skorsing, sementara Henrik Mkhitaryan lebih diunggulkan dari Piotr Zielinski. Di lini depan, duet Marcus Thuram dan Francesco Pio Esposito masih menjadi pilihan utama, dengan Boni sebagai alternatif. Laga antara Inter dan Cagliari akan menghadirkan duel dua bersaudara Esposito. Francesco Pio Esposito akan membela Inter, sementara Sebastiano Esposito bermain untuk Cagliari. Kakak tertua mereka, Salvatore Esposito, saat ini memperkuat Sampdoria. Menurut La Gazzetta dello Sport, ketiganya merupakan lulusan Akademi Inter, dengan Pio menjadi satu-satunya yang masih bertahan. Ini menjadi pertemuan kedua bagi Pio dan Sebastiano, setelah sebelumnya Pio mencetak gol perdananya di Serie A. Saat ini, Pio tengah mengalami masa sulit, termasuk setelah gagal mengeksekusi penalti bersama tim nasional. Sebaliknya, Sebastiano tampil impresif dengan 1 assist dan 3 gol dalam 5 laga terakhir. Ketiganya juga sempat bermain bersama dalam satu tim pada musim panas lalu. Namun peluang kembali ke Inter kini tampaknya telah tertutup bagi Sebastiano, yang sebelumnya sempat menjalani debut di Liga Champions bersama Antonio Conte. Aldo Serena menilai Inter hampir memastikan gelar Liga dengan keunggulan 9 poin atas Napoli dan 6 laga tersisa. Ia menyebut tanpa hal luar biasa, posisi Inter sudah aman. Kepada La Repubblica, Serena menegaskan pentingnya memahami rencana pelatih Christian Chivu untuk musim depan, termasuk kemungkinan perubahan formasi dari 3-5-2 hingga opsi kembali ke 4 back. Ia juga menyoroti kebutuhan skuad yang lebih dalam dan peningkatan intensitas permainan. Di bursa transfer, Inter dinilai perlu bek cepat dan bek tengah berkualitas seperti Gleison Bremer atau Kim Min-jae, serta kiper seperti Guglielmo Vicario. Di lini depan, Marcus Thuram disebut telah kembali ke performa terbaiknya. Serena juga menyarankan tambahan pemain kreatif dengan karakter seperti Desiree Doué, Vicha Kvaratskhelia, Ademola Lookman, atau Nico Paz. Terkait kemungkinan kepergian pemain, Serena menilai Matteo Darmian akan menjadi sosok yang paling dirindukan. Ia juga menyoroti Luis Henrique yang dinilai lemah dalam bertahan, serta Davide Fratesi yang mulai tersisih, sementara Diouf masih layak diberi kesempatan. Inter memasuki periode penting dengan menghadapi Cagliari di Liga sebelum melakoni leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Como setelah hasil imbang 0-0 pada pertemuan pertama. Menurut Tuttosport, pelatih Christian Chivu berpeluang melampaui pencapaian Jose Mourinho di musim debutnya jika mampu membawa Inter ke final. Untuk menghadapi dua laga tersebut, Chivu diperkirakan melakukan rotasi dengan memberi kesempatan kepada Henrik Mkhitaryan menggantikan Piotr Zielinski serta memainkan Stefan De Vrij sebagai alternatif Francesco Acerbi. Selain itu, Carlos Augusto berpeluang menggantikan salah satu dari Alessandro Bastoni atau Federico Di Marco dalam susunan pemain. Kemungkinan Alessandro Bastoni tidak tampil sebagai starter saat Inter menghadapi Cagliari kembali memanaskan isu masa depannya. Menurut Gianluca Di Marzio, situasi Bastoni menjadi perhatian setelah kontroversi dalam laga melawan Juventus serta minat serius dari Barcelona. Inter disebut mempertimbangkan kemungkinan penjualan dengan nilai sekitar 70 juta euro. Dana tersebut rencananya digunakan untuk mencari pengganti dengan nama Muharemovic dan Solet masuk dalam daftar incaran. Sementara itu, Barcelona masih mempertimbangkan opsi untuk menekan harga, termasuk kemungkinan memasukkan pemain dalam kesepakatan. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, menyampaikan sejumlah pandangan dalam acara Il Foglio at San Siro, termasuk dukungan mayoritas klub terhadap Giovanni Malago sebagai kandidat presiden FIGC. Marotta menyoroti perlunya reformasi sepak bola Italia, pentingnya keberlanjutan, serta peran kepemilikan asing seperti Oaktree Capital Management dan Redbird Capital Partners dalam menjaga stabilitas klub. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, serta masalah infrastruktur dan birokrasi dalam pembangunan stadion. Terkait rencana pengurangan jumlah tim di Serie A, Marotta menilai liga dengan 20 tim menyulitkan pengelolaan jadwal. Untuk Inter, fokus utama saat ini adalah perburuan Scudetto. Marotta juga memastikan Christian Chivu tetap menjadi pelatih dengan penilaian positif atas perkembangan dan kinerjanya.
Bayern Munchen naik ke posisi puncak ranking UEFA Club setelah kemenangan 4-3 atas Real Madrid dan lolos ke semifinal Liga Champions. Real Madrid turun ke posisi kedua, sementara Liverpool tetap di peringkat ketiga meski tersingkir oleh Paris Saint-Germain yang kini berada di posisi kelima tepat di bawah Inter. Posisi 10 besar juga diisi oleh Manchester City, Arsenal, Barcelona, Bayer Leverkusen, dan Atletico Madrid. Hanya Arsenal dan Atletico Madrid yang masih berpeluang menambah poin hingga akhir kompetisi. Setelah akhir pekan terakhir yang kembali menguatkan peluang Inter meraih Scudetto, Christian Cifu berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Cagliari. Cifu menegaskan timnya harus tetap fokus meski hasil positif sudah diraih. Kami selalu berusaha tampil baik dan akan melakukannya lagi dengan kesadaran bahwa masih ada 6 pertandingan. Kami harus bangga dengan apa yang telah dilakukan dan terus menjaga semangat serta ambisi untuk meraih 3 poin, ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi setiap pertandingan. Menurutnya, tim sempat mengalami naik turun, tetapi selalu berusaha memberikan yang terbaik, terutama setelah jeda internasional yang memberi dorongan mental tambahan bagi para pemain. Menanggapi pernyataannya soal Liga Champions, Cifu menjelaskan bahwa itu hanya sebuah candaan yang disampaikan dengan nada ringan. Ia menekankan bahwa sepak bola harus dilihat sebagai permainan, bukan sesuatu yang terlalu diseriusi, dan hanya satu tim yang bisa menjadi juara. Terkait kondisi Alessandro Bastoni, Cifu meminta agar perhatian berlebihan dihentikan. Ia mengungkapkan bahwa Bastoni mengalami masalah pada pergelangan kaki dan tidak dalam kondisi 100%, sehingga tidak akan dipanggil untuk laga berikutnya demi pemulihan. Mengenai perkembangan dirinya sebagai pelatih, Cifu mengaku terus belajar setiap hari dan berusaha meningkatkan hubungan dengan para pemain agar mereka merasa dihargai dan bertanggung jawab dalam tim. Ia juga menyinggung kisah pemain muda Serantoni yang kembali bermain setelah cedera panjang, menyebutnya sebagai contoh semangat dan keberanian untuk bangkit. Untuk kondisi pemain lain, Jan Bisek diperkirakan segera kembali berlatih bersama tim, sementara Lautaro Martinez masih membutuhkan waktu sekitar 1 pekan untuk pulih. Cifu juga menanggapi perubahan persepsi publik terhadap dirinya, menegaskan bahwa ia tetap konsisten dan fokus pada tim tanpa terpengaruh narasi luar. Ia menolak terlibat polemik, termasuk soal wasit, dan memilih menjaga keseimbangan. Terakhir, ia menanggapi anggapan bahwa kompetisi liga berjalan biasa saja. Saya tidak keberatan disebut seperti itu jika kami berada di puncak klasemen. Yang penting adalah hasil kerja dan dukungan klub serta ambisi para pemain, tutupnya. Marcus Thuram menegaskan kesiapannya untuk terus membawa Inter meraih hasil positif usai kembali mencetak gol saat menghadapi Roma dan Como, termasuk 2 gol penting dalam kebangkitan tim. Dalam wawancara di kanal YouTube Liga Serie A, Thuram mengakui sempat mengalami kesulitan di beberapa pertandingan, namun menilai hal tersebut wajar bagi setiap pemain. Ia menekankan bahwa kontribusi di lapangan tidak hanya diukur dari gol, melainkan juga dari peran penting lain selama 90 menit pertandingan. Thuram juga mengungkapkan kebanggaannya membela Inter. Ia menyebut bermain untuk klub tersebut berarti membawa sejarah besar dan menuntut setiap pemain untuk selalu memberikan yang terbaik demi mencapai target tim. Mengenai Lautaro Martinez, Thuram menyebut sang kapten sebagai pemimpin yang memberi contoh dan kekuatan mental bagi seluruh tim. Sementara itu, ia menilai Pio Esposito sebagai pemain muda berbakat yang perlu diberi ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebih. Ia juga menyoroti hubungan erat para pemain dengan pelatih Christian Cifu yang dinilai menciptakan komunikasi terbuka dan kebersamaan kuat dalam tim. Selain membahas sepak bola, Thuram turut menyinggung pengaruh keluarganya dalam membentuk karakter dirinya, termasuk hubungannya dengan sang adik, Kepren Thuram. Menutup pernyataannya, Thuram menegaskan bahwa sepak bola adalah passion, namun bukan satu-satunya hal yang mendefinisikan dirinya, karena ia ingin mengeksplorasi hal lain di luar dunia tersebut. Denzel Dumfries akhirnya kembali memperkuat Inter setelah lebih dari 100 hari absen. Pemain asal Belanda tersebut kembali tampil sebagai starter setelah 125 hari. Sementara tim harus menunggu 154 hari untuk kembali merayakan gol darinya. Selama periode tersebut, Inter disebut sangat merasakan kehilangan Dumfries di sisi kanan. Hal ini turut disoroti dalam laporan yang membahas peran penting pemain tersebut dalam skuad asuhan Christian Cifu, termasuk terkait masa depannya. Dumfries diketahui memiliki klausul pelepasan senilai sekitar 25 juta euro yang hanya berlaku untuk klub luar Italia. Klausul ini dinilai membuka berbagai kemungkinan terkait masa depan sang pemain. Pada Januari lalu, Liverpool sempat menunjukkan ketertarikan, namun tawaran berupa peminjaman tidak mendapat persetujuan dari manajemen Inter yang masih mengandalkan Dumfries meski sempat mengalami cedera. Meski demikian, peluang kepindahan tetap terbuka hingga Agustus mendatang jika ada klub besar Eropa yang bersedia memenuhi nilai klausul tersebut. Jika hal itu terjadi, keputusan akhir akan berada di tangan Dumfries yang saat ini fokus bersama Inter dan ingin menikmati peluang meraih gelar serta melanjutkan karirnya bersama klub.